Bu, Yuan Sinister Seriesへようこそ。怖い。Halo semuanya, kembali lagi di Yuan Sinister Series, konten dimana aku menceritakan cerita-cerita seram, aneh, dan mencekam. Kia. Nah, by the way, kalian pernah main Pokemon Go nggak? Ya itu loh game yang pakai GPS dan jam di HP kamu, ya buat ngedeteksi di mana dan kapan ketika kamu lagi main gamenya, terus Pokemonnya bakal muncul terus gitu. Ya terus abis itu kita tangkep-tangkepin deh. Nah sumpah ya dulu aku tuh main seru banget. Aku suka ajak papi aku pas pulang kerja, kita main terus kita muter-muter naik motor. Terus hampir banget aku dapet Blastoise becir. Tapi tau gak sih, itu masa ada di jalur kereta api, which is papi aku larang aku buat kesana dong, jadi nggak dapet. Terus aku pernah dapet eksekutor, guys, tau gak sih? Terus aku taruh dia di base masjid di belakang rumah aku dan dia tidak terkalahkan. Sorry guys, aku keterusan. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, kisah ini terjadi di akhir tahun 2016, tahun saat Pokemon Go itu dirilis. Ya makanya tadi aku di depan nanya tentang Pokemon Go. Jadi kayak hype banget di mana-mana kan, kalian juga tahu sendiri. Sebagai remaja yang ingin ikut-ikutan tren, aku pun akhirnya download gamenya dan langsung suka. Oh ya, ini ceritanya aku pakai sudut pandang akuan lagi, dan ini aku juga dapet pengalamannya dari Reddit. Dia nge-share pengalamannya di Reddit gitu ya. Oke, jadi salah satu temanku itu juga main game itu, dan kami punya ide buat nginep bareng di rumahku sekalian berpetualangan main Pokemon bareng. Ya kami pikir bakal seru banget soalnya ya kan. Akhirnya kami atur semuanya. Temanku sebutnya apa ya? Ya sebut aja namanya Dan, oke. Dia nggak sebutin sih nama yang penceritanya tuh siapa. Paling aku sebutnya ya aku aja gitu ya. Oke. Jadi si Dan ini nginep di rumahku. Nah sepanjang hari kami main, seru banget. Aku jadi pengen sekolah lagi nggak sih guys? Kayak nggak usah mikirin apa-apa, tinggal main aja tiap hari. Ya jadi sepanjang hari kayak main-main, ngemil, main PS4 dan lainnya. Sekitar jam 10 malam, Dan bilang dia pengen main Pokemon Go, yuk keluar yuk gitu. Dia ngajak aku. Terus aku jawab, ini udah terlalu malam. Tapi Dan maksa Jet. Terus jadinya aku terpaksa nanya ke ibuku, tapi ibuku bilang nggak apa-apa sih. Nah ya udah, akhirnya kita keluar deh. Tapi jujur ya, aku sempet ragu sih. Tapi aku pikir ya udahlah, nggak bakal kenapa-napa juga kan. Soalnya aku tinggalnya di kota kecil, dan kota kecilku ini lumayan tenang. Nggak bakal ada orang lain yang keluyuran malam-malam juga sih. Jadi kemungkinan kami dirampok atau apa gitu kayaknya sih kecil ya. Lalu kami mengambil HP dan jalan ke arah jalan utama kota. Kami melewati pemakaman, lalu lapangan bola. Tapi waktu kami lewat lapangan bola, di situ ada mobil Ford warna hitam yang parkir di sana. Katanya mobil Ford Territory, tapi lampunya mati. Jadi kami pikir itu mobil kosong. Lalu kami lanjut jalan. Tunggu, wait. Kayaknya pas aku baca ceritanya, pas ada mobil aja, mereka kayak langsung attentionnya tuh langsung ke mobil itu. Berarti yang aku tangkep tuh kayaknya kotanya mereka tuh apa saking apa ya, kalau malam-malam mungkin saking kayak sepinya, nggak ada orang yang lewat, kayak bahkan kendaraan pun nggak ada gitu. Kalian bisa kebayang nggak, berarti sepi banget ya. Sampai kalau ada mobil lewat satu atau mobil terparkir di jalan tuh mereka kayak attentionnya langsung ke situ gitu, masih ada mobil gitu. Oke, anyway, tapi pas kami udah di trotoar lewat lapangan bola itu, tiba-tiba mobil Ford itu bergerak. Dia jalan dan berhenti di samping kami di trotoar.
Aneh sih, tapi kami tetap jalan seperti biasa. Terus kami jalan lagi sampai di dekat kantor pos gitu. Abis itu mobil Ford itu muncul lagi. Sekarang parkir di depan kantor pos. Di situ kami mulai curiga kalau mobil ini kayaknya ngikutin kami deh. Kami lanjut jalan, tapi sekarang lebih cepat. Setelah lewatin kantor pos, kamu lewatin taman kota. Dan tiba-tiba bilang untuk sembunyi di balik semak-semak dekat pintu masuk taman. Kami langsung jongkok di balik semak-semak. Dan bener aja, tau gak sih, mobil Ford itu muncul di pintu masuk taman. Fix banget dia beneran ngikutin kami. Dan setelah beberapa menit, rasanya kayak seabad, lama banget, mobil itu akhirnya jalan lagi. Kami langsung keluar dari persembunyian kami dan lari balik ke rumah. Ini kami bener-bener lari. Saat kami lari pulang, aku sempet nengok ke belakang sambil ngecek gitu, untuk memastikan si mobil itu bener-bener pergi, udah gak ngajar kita lagi. Tapi apa yang kulihat bikin jantungku hampir berhenti. Mobil itu belok kiri di ujung jalan. Awalnya aku pikir dia mau keluar kota, tapi terus aku sadar taman itu punya 2 pintu masuk utama. Arah dia belok itu justru menuju pintu masuk satunya lagi. Berarti dia pikir kami lari ke arah lain dan dia mau menyergap kami pas udah di sana. Udah gak ada alasan lain sih. Orang ini bukan cuma ngikutin kami, tapi dia ngejar kami. Aku bukan tipe atletis. Beda aku sama Dan. Dan tuh lebih cepat lari daripada aku. Tapi malam itu rasa takut bikin aku lari sekencang dia. Aku gak berani bayangin apa yang bakal terjadi kalau dia berhasil nangkep kami. Kami lari lewatin kantor pos, lapangan bola, dan pas tengah jalan lewat pemakaman, kami lihat lampu depan mobil Ford itu lagi. Aku panik, gak ada tempat buat sembunyi. Trotoar itu cuma dipisahin pagar besar dari pemakaman. Gak ada apa-apa di situ. Untungnya, Dan punya ide. Dia bilang, kita sama-sama pakai hoodie gelap kan? Udah tarik tudungnya, abis itu kita jongkok, pura-pura jadi batu. Waktu itu aku mikirnya ini apaan sih? Kok malah pura-pura jadi batu di saat-saat kayak gini? Tapi tetap karena kami gak punya pilihan lain, akhirnya kami lakukan. Dan ternyata mobil itu beneran lewat gitu aja, gak melambat dan gak berhenti. Artinya ide konyol itu berhasil. Setelah mobil itu lewat, kami langsung lari lagi. Dan pas udah hampir keluar dari area pemakaman, kami lihat mobil itu datang lagi. Kali ini ada tempat sampah untuk kami bersembunyi. Kami ngumpet lagi di sana. Dan mobil itu lewat sekali lagi. Untung aja, akhirnya kami berhasil sampai di rumah. Kami langsung kunci pintu dan baru bisa bernapas lega. Kami ceritakan semuanya ke ibuku. Sejak malam itu, ibu aku buat aturan baru. Gak akan ada lagi yang main Pokemon Go malam-malam. Dan adik perempuanku juga dilarang main sendirian keluar rumah. Dia kesel sih, tapi ya setidaknya kami masih hidup dan bisa cerita soal kejadian ini. Udah guys, ceritanya mungkin kali ini agak singkat, tapi sampai di situ. Gimana menurut kalian? Menurut aku sih lumayan berpuluh tentang kayak penculikan gitu ya. Lumayan ngeri juga sih, kayak pas aku bayangin kalau aku jadi di posisi mereka gitu, diikutin terus pas malam-malam sepi, apalagi mereka mau minta tolong ke siapa coba orang. Tadi mereka bilang kotanya sepi banget ya kan. Menurut kalian gimana? Please komen di bawah kalau kalian pernah ngalamin hal serupa atau punya pengalaman yang serupa. Nanti aku bacain. Aku senang banget kalau ada yang komen nih, mumpung belum ada yang komen sama sekali di channel aku. Kalau seandainya kalian ada ide-ide dan saran juga boleh banget komen dan aku pasti baca kok. Oke, segini dulu. Thank you semuanya. Arigato minasan. Don't forget to like, comment, and subscribe, and share this video. Arigato ne. Ja ne.